Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaisonia Ilmani Filita dengan NIM 084. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode grafik dan metode simplex dari beberapa soal. Soal yang pertama, Surya mempunyai usaha konveksi yang memproduksi kemeja dan rok. Persediaan kain yang dimiliki Surya dalam satu pekan paling banyak 60 meter kain polos dan 40 meter kain batik. Sepotong kemeja memerlukan 3 meter kain polos dan 4 meter kain batik. Sedangkan sepotong rok memerlukan 2 meter kain polos dan 1 meter kain batik. Hitunglah keuntungan yang bisa diperoleh Surya jika keuntungan sepotong kemeja adalah Rp20.000 dan rok Rp10.000. Yang pertama, buatkan model matematikanya. Yang kedua, tentukan keuntungan dengan menggunakan metode grafik. Nah, untuk menjawab soal ini, hal pertama yang kita lakukan yaitu memisalkan dulu dari soal cerita ini. Untuk memudahkan permisalan, kita harus melihat apa yang ditanyakan. Nah, di sini yang ditanyakan adalah hitunglah keuntungan yang bisa diperoleh Surya. Nih, sepotong kemejanya 20.000 dan roknya 20.000 dan roknya 10.000. Nah, maka variabel yang kita misalkan dari pertanyaan ini itu ada kemeja dan rok. Jadi di sini saya menggunakan X, itu banyaknya kemeja yang akan diproduksi oleh konveksi, dan Y adalah banyaknya rok yang akan diproduksi oleh konveksi. Kemudian kita buat tabel untuk memudahkan di langkah selanjutnya. Dari soal yang ini, kalimat ini, persediaan kain yang dimiliki Surya dalam satu pekan paling banyak adalah 60 meter kain polos dan 40 meter kain batik. Maka ini menjadi batasan karena ini merupakan persediaan. Kemudian sepotong kemeja memerlukan 3 meter kain polos dan 4 meter batik. Kemeja 3 kain polos dan 4 kain batik. Kemudian untuk rok 2 meter kain polos dan 1 meter kain batik. 2 meter kain polos dan 1 meter kain batik. Nah, selanjutnya kita jawab pertanyaan yang pertama tadi, buatlah model matematikanya. Jadi melalui ini, tabel yang kita buat tadi akan memudahkan kita untuk membuat fungsi kendala dan fungsi tujuannya. Nah, fungsi kendalanya ini 3x plus 2y kurang dari sama dengan 60. Dimana ini merupakan fungsi dari kendala kemeja. Kain polos. Nah, kenapa kok ini kurang dari sama dengan 60? Karena di kalimat persediaan kain yang dimiliki Surya dalam satu pekan paling banyak berarti kita tidak boleh melebihi, berarti kurang dari 60 dan 40. Nah, sama juga di fungsi kendala yang kedua ini, di fungsi kendala kain batik, yaitu 4x plus y kurang dari sama dengan 40. Kemudian kita tambahkan juga fungsi kendala x dan y lebih besar dari sama dengan 0, karena ini merupakan kendala wajib yang harus disertakan, karena nanti kita juga membuat grafiknya di kuadran pertama, dimana disitu nanti nilainya positif semua. Oke, untuk fungsi tujuannya, ini dari pertanyaan yang akan ditanyakan, yaitu hitunglah keuntungan yang diperoleh Surya dari sepotong meja itu 20.000 dan sepotong rok 10.000. Maka karena ini mencari keuntungan,
maka kita fungsinya itu menggunakan maksimal, yaitu 20.000x plus 10.000y. Nah, untuk memudahkan perhitungan nanti, kita bisa menyederhanakan menjadi 2x plus y. Lanjut ke soal yang selanjutnya, ini tentukan keuntungan dengan menggunakan metode grafik. Jadi setelah kita membuat bentuk kanonik tadi, membentuk dalam matematikanya tadi, fungsi kendalanya kita ubah ke persamaan dulu, karena kita akan mencari titik-titik agar bisa membuat garis pada sumbu koordinat. Untuk kendala yang pertama tadi kan 3x plus 2y kurang dari sama dengan 60, kita sama dengankan dulu, atau kita ubah menjadi persamaan menjadi ini 3x plus 2y sama dengan 60. Nah, kita menggunakan 0,0 untuk mencari titik dari persamaan ini. Untuk ini kita tutup, yang ini 3x nya kita kan ganti 0, maka sisanya tinggal 2y sama dengan 60, maka diperoleh x nya 0,30. Kemudian kalau yang y nya kita tutup atau kita ubah jadi 0, maka diperoleh 20,0. Sama juga untuk kendala yang kedua. Nah, dari kendala pertama ini kita namai dengan A, yang kendala kedua kita namai dengan B, untuk memudahkan nanti di membuat grafiknya. Oke. Di sumbu koordinat ini x dan ini y, sumbu y. Oke, untuk kendala yang pertama A di 0,30 sini, kemudian di 20,0 di sini, maka kita tarik garis, ini menjadi garis A, kemudian yang garis B ini 0,40 dan 10,0, kita tarik garis. Nah, setelah kita menarik garis ini, kita eliminasi substitusi dari persamaan tadi ini. Persamaan yang pertama kita kalikan 1, dan persamaan yang kedua kita kalikan 2, maka didapat x nya 4 dan y nya 24. Maka ini perpotongan dari garis A dan B di titik R, yaitu memiliki titik 4,24, dan di titik P ini kan 0,30 ini, dan di titik Q 10,6. Nah, kemudian kita cek daerahnya dulu menggunakan 0,0. Untuk kendala yang pertama 3x plus 2y, kita kalikan x dan y nya 0, maka 0 kurang dari sama dengan 60 bernilai benar. Maka untuk yang untuk yang persamaan A ini, maka nilai yang di dekat 0,0 ini bernilai benar, maka kita arsir
untuk yang garis A ini warna merah, di sebelah sini benar. Dan kita ini menggunakan arsiran yang kotor ya, berarti arsiran kotor ini adalah nilai yang benar. Kemudian untuk kendala yang kedua atau B, sama juga menggunakan 0,0, diperoleh 0 kurang dari sama dengan 40 bernilai benar. Maka untuk garis B yang memuat 0,0 ini menjadi daerah hasilnya yang bernilai benar. Nah, dari kedua garis ini maka didapat bahwa DHP-nya yaitu daerah yang beririsan dari dua garis tersebut tadi. Maka daerah ini yang terarsir double atau yang beririsan tadi ini merupakan DHP-nya. Nah, kemudian kita mencari maksimalnya karena tadi di pertanyaan ditanyakan untuk keuntungan maksimalnya. Oke, di titik P ini kan 0,30, maka kita masukkan yaitu 2 dikali 0 ditambah 30, maka 30. Kemudian di titik Q ini ya P, terus ini Q, karena kan tadi daerah hasilnya kan ini, maka titik yang harus kita hitung itu ada 3, 1, 2, 3. Kemudian yang ini 0,0 tidak mungkin karena nanti juga nilainya 0, tidak ada hasilnya. Nah, untuk titik Q 20, ini untuk R di titik 4,24 bernilai 32. Maka kesimpulannya dari soal ini menggunakan metode grafik itu hanya mempunyai satu jawaban dengan harga maksimal yang diperoleh yaitu 32.000 dengan rincian keuntungan 80.000 dari kemeja dan 240.000 dari Oke, lanjut ke soal yang kedua. Tentukan nilai minimal F sama dengan 4X plus 3Y yang memenuhi kendala sebagai berikut. Ini kendalanya. Oke, kita jawab. Yang pertama, kita harus ubah ke bentuk kanonik dulu dari fungsi kendalanya ini. Karena ini kurang dari sama dengan, maka harus ditambahi variabel slack dan artificial. Menjadi seperti ini. Kemudian kendala yang kedua ini kurang dari sama dengan, tidak perlu menambahkan artificial, cukup dengan variabel slack. Kemudian kendala yang ketiga sama dengan kendala yang pertama, harus ditambah dengan variabel slack dan artificial. Kemudian untuk kendala wajibnya menjadi X1, X2, S1, S2, S3, A1, A2 lebih dari sama dengan 0. Nah, pada bentuk kendala ini S2 memiliki nilai 1, kemudian A1-nya ini M karena minimal, kemudian A2-nya juga M, kemudian S3 dan S1-nya ini 0. Kemudian untuk bentuk kanonik dari fungsi tujuannya berubah menjadi 4x1 plus 3x2 plus 0 dikali S1, karena nanti kan S1-nya ini tidak memiliki nilai, maka kita harus mengenolkan agar tidak mengubah apapun. Kemudian
S2 nya juga, S3, kemudian ini ada A1, A2 nya yang memiliki nilai M, bukan 0 ya, karena artifisial. Oke. Dari fungsi kendala dan fungsi tujuan yang sudah kita ubah menjadi ke bentuk kanoniknya, kita buat tabel awalnya. Nah, tabel awalnya seperti ini. Di sini CC ini itu koefisien dari fungsi kendalanya. Kan fungsi kendalanya ini berarti 4, 3, 0, 0, 0, M, M. Kemudian di sini ada basis. Nah, basis ini kita ambil dari yang variabel tambahan, dimana variabelnya itu hanya memiliki nilai satu-satunya. Maksudnya dia ini hanya memiliki nilai di salah satu kendala. Jadi misalnya ini A1 kan di kendala pertama, di kendala kedua, ketiga kan tidak ada, maka A1 ini hanya ada di kendala 1, maka A1 menjadi basis. Sama juga dengan A2, karena hanya ada di kendala 3, dan S2. Mengapa S2? Karena S2 di sini bernilai 1. Dia hanya ada di kendala 2. Maka basisnya ini ada A1, A2, dan S3. Oke. Setelah kita isi semuanya ini dengan kendalanya, kita harus mencari ZC. Nah, ZC ini diperoleh melalui jumlah dari perkalian setiap nilai kendala dari X1, X2, S1 sampai A2 ini, yang di sini, dengan nilai basis. Nilai basis yang ini, yang hanya satu-satunya. Contohnya ini, di 6M, diperoleh dari 2 dikali M. 2 dikali M, ditambah 1 dikali 0, ditambah 4 dikali M. Maka hasilnya 6M. Sama juga seterusnya dengan ini, diperoleh ini. Kemudian kita cari ZC min CC, dimana ZC min CC ini itu diperoleh dari ya ini, baris ZC dikurangi CC, atau koefisien dari fungsi tujuannya, diperoleh ini. Nah, selanjutnya kita mencari kolom kunci. Nah, kolom kunci itu diperoleh melalui ZC min CC yang positif terbesar, karena di soal ini kan kita tadi mencari minimumnya, sedangkan kalau kita mencari maksimumnya berarti ZC min CC nya itu yang negatif terbesar. Oke. Dari ZC min CC ini yang paling besar, positif paling besar itu yang ini, 6M min 4. Maka yang lurus dengan 6M min 4 ini menjadi kolom kunci. Kita sudah tandai ini dengan anak panah ke atas. Nah, setelah kita menemukan kolom kunci, maka kita mencari baris kuncinya. Nah, baris kuncinya itu, kita harus mencari rasionya dulu. Nah, rasionya diperoleh dari mana? Rasionya itu diperoleh dari nilai kanan atau XB ini. Nah, dibagi dengan kolom kunci yang kita temukan tadi melalui ini. Nah, berarti di sini 4 dibagi 2, 5 dibagi 1, 14 dibagi 4, maka diperoleh rasio ini. Kemudian kita mencari baris kunci. Nah, baris kunci itu diperoleh dari mana? Diperoleh dari nilai rasio yang paling kecil. Nah, nilai rasio yang paling kecil kan ini 2. Maka baris yang
sejajar dengan dua ini, maka ini menjadi baris kunci. Ini sudah ditandai dengan anak panah. Nah, ini adalah baris kunci. Nah, kemudian baru kita menemukan nilai kunci, irisan dari kolom kunci dan baris kunci. Maka di sini adalah 2. Nah, nilai kunci ini nanti sebagai patokan untuk kita lanjut ke iterasi selanjutnya. Oke. Nah, ini nilai kunci dari sel yang beririsan antara kolom kunci dan baris kunci, dan nilai kunci juga sebagai penentu untuk variabel masuk dan variabel keluar dari tabel iterasi selanjutnya. Nah, jadi ini kan kita dapatkan nilai kuncinya 2. Nah, nanti berarti ini X1 menjadi variabel masuk, sedangkan A1-nya ini nanti menjadi variabel keluar. Begitu. Nah, selanjutnya kita lakukan OBE untuk lanjut ke iterasi selanjutnya. Nah, di dalam OBE ini nanti kolom kunci itu harus menjadi 1 di iterasi selanjutnya. Kemudian OBE ini nilai yang lainnya yang di kolom kuncinya itu menjadi 0. Oke, setelah kita OBE kan dengan ini B1 aksen sama dengan B1 dibagi 2. Nah, maka ini menjadi ini ya, 1, 2 menjadi 1, terus ini 0, ini 0, karena kita OBE. Nah, ini kan tadi A1 ya. Nah, dia digantikan dengan variabel masuk X1 ini. Kemudian kan tadi di sini kan ada A1. Nah, A1-nya ini dia menjadi variabel keluar. Ya, udah keluar. Kita tidak memasukkan A1 lagi gitu. Nah, langkah ini sama dengan langkah yang tadi. Kita mencari ZJ, terus ZJ min CJ, kemudian melakukan mencari kolom kunci dan baris kunci, terus nilai kunci lagi. Oh, maaf, sebelumnya itu sebelum mencari nilai kunci, baris kunci, kolom kunci, kita lihat dulu ini di ZJ min CJ. Nah, kalau ZJ min CJ-nya ini itu masih positif, berarti tabel ini belum optimal. Maka kita lakukan langkah seperti tadi lagi, karena kan ini soalnya harus kan ini soalnya kasus minimum, dimana kasus minimum itu semua ZJ min CJ-nya itu harus negatif atau kurang dari sama dengan 0 gitu. Oke, kita lanjut. Nah, iya, di iterasi 1 ini tadi kita temukan ini 1,5 menjadi nilai kunci. Kita lakukan caranya seperti tadi lagi. Kemudian di iterasi 1, iterasi 2 ini menjadi kunci. Ini masih belum optimal ya, karena masih ada yang positif. Ini positif, ini sudah negatif, negatif. Nah, tapi ini masih positif, jadi kita harus menghitung lagi. Kita OBE lagi tadi, terus sampai ke iterasi ketiga ini. Nah, di iterasi ketiga ini nilainya ZJ min CJ-nya itu sudah negatif semua atau lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 0, maka tabelnya ini udah optimal karena kasusnya kan minimum. Jadi kesimpulannya soal ini itu merupakan kasus dengan tipe penyelesaian tunggal karena tabelnya sudah ini minimum, dan kita peroleh nilai minimumnya itu 12,5 ini Z, dengan X1 nya
atau X-nya itu 2, ini dinilai kanannya, kemudian X2 nya atau Y nya itu tadi 1,5 ini. X kita kalikan 2 kali 4, kemudian ditambah 1,5 dikali 3, maka dihasilkan ini Z nya atau nilai minimumnya itu 12,5. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Itu tentukan nilai maksimal dari Z sama dengan 6P plus 4Q dengan menggunakan metode simplex. Nah, sama seperti soal tadi, namun ini kita mencari nilai maksimalnya. Kita ubah bentuk kanonik dulu dari fungsi kendalanya. Kalau lebih dari sama dengan itu, kita harus menambahkan variabel select dan artificial. Kemudian kalau kurang dari sama dengan, hanya variabel select. Nah, jika sama dengan, ini hanya menambahkan variabel artificial. Kemudian kendalanya seperti ini, dan fungsi tujuannya seperti ini. Karena kita mencari nilai maksimal, maka di variabel di variabel artificial ini nilainya itu min M. Kalau tadi kan M. Oke, lanjut. Di tabel awalnya kita masukkan semua sama seperti tadi. Kita mencari ZJ, kemudian ZJ min CJ. Kemudian kita ini, kalau tadi kan minimal itu tabelnya ZJ min CJ, kolom baris ZJ min CJ, itu kan tadi harus itu. Kita cari yang positif terbesar. Kalau ini kita cari yang negatif terbesar. Maka didapat kolom bunyinya ini. Kemudian kita hitung rasionya. Ini 3 yang paling kecil, maka ini baris kuncinya dan didapat nilai kuncinya 2. Selanjutnya sama, ada variabel masuk dan variabel keluar. Kemudian kita OBE. Di iterasi selanjutnya ada 1,5 menjadi nilai kunci. Nah, di ZJ min CJ nya ini kan masih belum optimal karena masih ada yang negatif ini. Maka kita lakukan perhitungan lagi seperti tadi dengan OBE ini. Nah, di iterasi 2 ini ternyata sudah optimal, semuanya sudah positif atau lebih dari sama dengan 0. Maka kesimpulannya soal ini merupakan kasus tipe soal tidak layak. Mengapa? Karena ini kan tabelnya sudah optimal, namun kita lihat di basisnya sini ternyata ada variabel artificial yang menjadi basis ini, negatif M atau M. Jadi nilainya itu kita tidak tahu M ini berapa, makanya ini soalnya tidak layak. Nah, ini masih ada artificial yang menjadi basis. Jadi maksimumnya tidak dapat diketahui karena masih bernilai negatif M atau M. Kalau di soal ini mencari maksimumnya tidak bisa karena masih ada M ini menjadi basis artificialnya. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya. Jika masih kurang jelas mohon maaf karena juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.